Halo guys, ketemu lagi dengan saya Madewi. Guys, di video kali ini kita mau bahas ada 10 makanan yang harus dihindari oleh penderita sakit MAH. Jadi buat teman-teman semua yang mengalami sakit MAH sama seperti saya, ada beberapa makanan yang harus kita hindari biar asam lambung kita nggak naik. Jadi sebelum kita bahas ya guys, saya mohon dukungannya buat like, comment, and subscribe dan juga di-share ya YouTube saya ini biar channel ini berkembang dengan baik. Dan buat teman-teman yang sudah mendukung saya, terima kasih atas dukungannya dan semoga Anda sehat selalu dan bahagia selalu. Nah, untuk teman-teman semua, untuk menghindari asam lambung kita biar nggak naik, kita harus ada juga makanan yang harus kita hindari biar asam lambung kita nggak naik. Tapi bukan hanya dari makanan aja ya guys yang meningkatkan asam lambung kita. Dan saya juga akan selalu mengingatkan teman-teman semua bahwa stres adalah bisa menaikkan asam lambung juga. Pokoknya teman-teman semua, pokoknya harus dihindari stres, nggak boleh banyak pikiran. Sebenarnya iri hati dan dengki juga bisa menaikkan asam lambung loh guys, serius saya. Nah, jadi buat teman-teman semua, di sini saya hanya menceritakan apa yang saya alami aja ya guys. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Nah, yang pertama adalah guys, kita awali dari umum dulu. Jadi yang pertama adalah makanan pedas. Jadi buat teman-teman semua mungkin udah tahu kali ya kalau makanan pedas bisa menaikkan asam lambung dan juga teman-teman juga udah mengalaminya mungkin. Saya sendiri mengalaminya guys, kalau saya makan pedas asam lambung saya naik. Tapi kalau memang dia lagi nggak kambuh, bisa sih kita icip-icip sedikit, tapi nggak boleh terlalu pedas juga ya guys ya, takutnya kambuh lagi. Pokoknya pedasnya sedikit-sedikit aja. Nah, itu hal yang makanan yang pertama adalah guys, nggak boleh pedas. Dan yang kedua adalah masih hal yang umum, asam. Pokoknya kalau kita makan yang asam-asam itu, asam lambung kita cepat naik. Seperti apa yang asamnya itu? Kayaknya jeruk nipis, cuka, buah-buahan yang asam juga guys, kayak mangga, kedongdong, seperti itu. Pokoknya buah-buahan yang asam itu cepat banget menekan asam lambung kita. Saya pernah baca artikel ya guys, katanya jeruk nipis itu bisa menyembuhkan MAH karena jeruk nipis itu bersifat basah. Jadi kalau kita minum asam lambung kita bisa sembuh katanya. Tapi pernah saya nyoba ya guys ya. Tapi nggak tahu yang lain ya karena memang beda-beda ya guys ya. Saya pernah meminum jeruk nipis, menurut aku bukan sembuh ya, malah tambah tuh penyakit saya. Nah, seperti itu ya guys ya. Tapi tergantung orangnya, mungkin ada yang bisa sembuh, ada yang enggak. Kalau saya sendiri, saya pernah coba, mah saya bukannya sembuh ya guys ya. Jadi seperti itu, pokoknya yang asam-asam nggak boleh, dihindari ya guys ya. Nah, hal yang ketiga adalah masih yang umum juga, santan. Jadi buat teman-teman semua juga mengalaminya, mungkin kalau makan santan pasti asam lambungnya naik. Jadi buat teman-teman yang belum tahu yang menderita sakit MAH, pokoknya nggak boleh makan santan. Kalau mungkin kalau nggak kambuh boleh lah makan santan, tapi santannya itu nggak boleh yang terlalu kental, yang pokoknya yang santannya yang tipis aja ya guys, seperti itu. Nah, jadi yang keempat adalah, yang keempat ini dia dari biji-bijian. Gak boleh kita makan kalau kita menderita sakit MAH. Nah, biji-bijiannya ini ada beberapa. Dari yang pertama adalah kacang hijau. Dari kacang hijau itu guys, mungkin dari kulit arinya itu ya, saya juga nggak tahu. Pokoknya kacang hijau itu harus kita kelola, dia benar-benar lembut banget sampai kulit-kulitnya baru bisa kita konsumsi. Kalau enggak, asam lambung kita bisa naik loh guys. Mungkin karena kulit arinya itu terlalu keras, nggak bisa diproduksi sama lambung kita. Akhirnya asam lambung kita jadi naik atau MAH kita jadi sakit lagi. Nah, seperti itu ya guys. Dan yang dari biji-bijian juga, dan yang kedua adalah jagung. Jagung juga nggak boleh guys. Itu juga mungkin dari kulit arinya. Kulit arinya itu keras. Dan saya juga pernah mengalaminya. Pas pengen makan jagung, saya makan jagung. Langsung jadi lagi mahnya. Nggak jadi deh sembuh. Nah, yang keempat juga
Yang ketiga dari biji-bijian adalah oatmeal. Oatmeal itu juga ada kulit arinya ya guys ya, yang keras gitu. Jadi kalau kita makan oatmeal itu, kalau saya sih ya, mungkin teman-teman nggak tahu. Kalau saya sih nggak bisa. Terus yang keempat dari biji-bijian adalah kacang tanah. Jadi kacang tanah itu pernah saya makan, nih udah enak nih perut saya nih, pokoknya udah enak, pengen makan yang lain, saya makan peyek dong, makan peyek biar ada nafsu makan. Langsung kambuh loh guys. Pas saya pikir-pikir, apa ya yang saya makan kemarin ya, kok kambuh lagi gitu. Ternyata makan peyek dari kacang-kacangan itu, dari kacang tanah itu ya guys. Dan yang kelima dari biji-bijian itu, kemiri juga guys. Jadi makan kemiri itu juga, kalau kita terlalu banyak itu buat bumbu itu, asam lambung kita bisa naik lagi. Mungkin dia sama seperti santan kali ya guys ya. Aku mengalaminya. Kalau aku pakai kemiri banyak itu, pasti mahnya kambuh lagi. Entah kenapa itu. Nah, jadi itu yang keempat dari biji-bijian ya guys. Jadi yang kelima dari sayur. Nah, sayur-sayur mungkin teman-teman juga ada yang mengalami dari sayur kol. Sayur kol karena banyak gasnya, bisa menaikkan asam lambung juga. Dari sawi putih ya guys, sawi putih. Jadi nggak boleh dimakan dulu saat asam lambungnya naik. Kangkung juga, kangkung itu keras kayaknya di usus kita ya guys. Jadi susah untuk diproduksi. Kalau kita lagi makan kangkung, itu asam lambung kita bisa kambuh. Tapi kalau lagi nggak kambuh sih, saya makan kangkung nggak apa-apa ya guys ya. Mungkin kalau lagi lemah aja nggak boleh dulu dimakan ya, seperti itu guys. Pokoknya bagian sawi-sawian itu yang banyak gasnya, kalau asam lambung kita lagi naik nggak boleh dikonsumsi dulu. Itu bagian sayur-sayur ya guys. Jadi seperti itu. Yang kelima adalah bagian sayur-sayur itu. Jadi yang keenam adalah es krim. Es krim juga itu kalau saya makan tuh, kok kayak saya gemetaran gitu habis makan es krim. Kenapa ya? Karena saya memang jarang mengonsumsi yang namanya es yang minum yang dingin-dingin gitu ya guys. Jadi kalau pertama-tama sih saya pikir itu karena dingin. Tapi yang kedua adalah karena di dalamnya juga ada santan katanya ya. Jadi itu es krim juga harus dihindari ya guys. Jadi yang ketujuh adalah coklat. Kalau kita makan coklat, jangan itu deh guys, jangan diremehkan. Pasti asam lambungnya langsung kambuh tuh, mahnya langsung kambuh lagi. Karena di dalam coklat katanya tergantung terkandung kafein ya guys ya. Jadi sebenarnya bisa meningkatkan asam lambung kita itu kafein yang ada di dalam coklatnya. Jadi itu yang ketujuh ya guys. Yang kedelapan adalah daging. Tapi nggak semua daging juga. Kalau saya ini misalnya guys, kayaknya daging ayam kampung, daging sapi itu cepat banget guys meningkatkan asam lambung. Tapi kalau misalnya kayak daging ayam potong, itu enggak sih menurut aku, yang saya alami enggak sih ya guys, ayam potong tidak meningkatkan asam lambung kita. Tapi itu kayak misalnya daging bebek, daging entok, itu daging ayam kampung, daging sapi, karena dia keras guys. Cepat banget meningkatkan asam lambung kita. Nah, itu dia ya guys, yang kedelapan. Yang kesembilan, gorengan. Nah, kalau gorengan saya juga sering bilang nggak boleh makan ya guys, karena di dalam gorengan itu juga ada mecin-mecin. Pokoknya gorengan jangan dulu deh, yang penderita sakit mah nggak boleh. Tapi kalau memang lagi nggak kambuh, boleh diicip-icip tapi sedikit-sedikit aja ya guys. Mungkin bikin sendiri biar nggak terlalu banyak mecinnya. Dan minyaknya juga yang bagus. Kalau kita bikin sendiri kan minyaknya yang baru tuh. Kalau mungkin beli-beli kita nggak tahu ya guys ya. Nah, seperti itu guys. Jadi yang ke-10 adalah kerupuk. Wow, kerupuk juga makanan enak. Masa sih dihindari? Kerupuk cepat banget loh guys menaikkan asam lambung. Yakin deh sama saya, percaya. Karena saya mengalaminya guys. Ada banyak teman di luaran sana, semuanya aja mbak, itu dihindari. Itu makanan saya semua, lebih baik disakit daripada menghindari makanan. Jangan coba-coba ya guys. Pokoknya yang ke-10 itu jangan coba-coba dulu ya guys untuk dimakan, demi kesehatan
bersama. Nah, sampai di sini video kita ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah mampir. Semoga Anda sehat selalu dan bahagia selalu. Bye-bye.